Halo teman-teman semua, kembali bersama Bonce di Bonce Berbagi Informasi. Kali ini Bonce bakal ngebahas apa sih beda antara dropshipping dan reseller. Dropshipping itu kita tidak menyetok barang atau membeli barang terdahulu. Sedangkan reseller kita harus membeli barang dan kita menjualnya kembali. Nah, inilah perlu yang kita ketahui perbedaan antara dropshipping dan reseller. Keuntungan dari dropshipping ini itu adalah kita langsung mengirimkan barang yang dibeli oleh konsumen itu dari supplier yang kita pegang. Misalkan A membeli buku ke kita, jadi kita langsung memberitahukan kepada supplier kita untuk mengirimkan pesanan si A ini langsung ke alamatnya tanpa kita harus menyetok barang terdahulu. Itu salah satu contohnya. Sedangkan kalau untuk reseller sendiri, itu kita harus membeli terdahulu produk yang ada di supplier, kita stok, kita masukkan ke dalam gudang kita dulu, baru kita jual. Nah, apa sih perbedaan yang paling tampak dari sini ya? Yaitu perbedaannya, ada yang memegang barang, ada yang tidak memegang barang sama sekali. Jadi, teman-teman juga harus tahu, apa sih perbedaan antara dropshipping dan reseller? Nah, seperti yang saya beritahukan terdahulu tadi, kalau dropshipping itu kita tidak memegang barang sama sekali, sedangkan reseller itu sendiri kita harus membeli produk terdahulu dari supplier, kemudian kita menjual kembali. Dari mana kita mendapatkan keuntungan dropshipping dan reseller? Keuntungan yang bakal kita dapatkan itu adalah perbedaan margin atau perbedaan harga antara supplier ke konsumen. Jadi kalau dropshipping kita sudah menetapkan harga barang kita dari suppliernya, misalkan harganya Rp100, terus kita jual kepada konsumen kita itu menjadi Rp150. Jadi margin yang kita dapatkan di sini itu adalah Rp50. Tetapi kita tidak memegang produk atau kita tidak membeli produk yang kita simpan di rumah ataupun di gudang kita. Nah, inilah kelebihan dari dropshipping dibandingkan dengan reseller. Sedangkan reseller sendiri itu kita harus membeli terdahulu produk dari supplier. Kita harus menyetok dan kita simpan terdahulu di gudang kita, baru kita jual kembali. Inilah perbedaan yang sangat jelas. Nah, kalau dari sisi kepraktisan, otomatis dropshipping itu sangat praktis sekali dibandingkan dengan reseller. Karena kita tidak bertanggung jawab atas produk yang di stok. Kita hanya di sini memberikan jasa layanan saja. Kita memberikan fasilitas pelayanan dari produk. Dan tentunya kita harus pandai juga menentukan supplier agar tidak terjadi banyak permasalahan yang bakal kita hadapi terhadap konsumen. Karena apabila terjadi keluhan dari konsumen, otomatis kita yang bakal menghandle. Sedangkan dari supplier itu hanya memberikan barang yang mereka jual. Kemudian berbeda juga dengan reseller. Kalau reseller di sini otomatis kita jelas mengetahui barang dan produk yang kita beli dari supplier. Otomatis kita bisa mengecek apakah barang ini rusak ataukah barang ini sudah tidak layak dijual atau bagaimana ya. Nah, disinilah keuntungan dari reseller itu. Jadi produk yang kita pasarkan itu otomatis jelas kredibilitasnya ataupun kualitas, kuantitasnya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari reseller. Sedangkan kekurangan dari dropshipping itu sendiri, kita tidak bisa melihat barang secara langsung, terkecuali kalau kita bisa minta sampel dari barang yang bakal kita jual kepada supplier yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi selaku dropshipper, kita harus pinter dan pandai dalam menentukan barang yang bakal kita jual, dan kita harus bisa juga pintar melihat supplier yang sudah bekerja sama dengan kita ya. Kalau reseller, kita tahu barang yang sudah kita beli, kita cek, kalaupun rusak kita bisa kembalikan kembali, dan kalaupun ada retur kita langsung aja retur dengan suppliernya. Nah, sedangkan dropshipping di sini kita tidak mengetahui secara langsung barangnya, kecuali konsumen yang mengetahui, karena konsumen yang sudah membeli barang kita ya di sini ya. Jadi tugas kita sebagai dropshipper di sini sebagai penyedia jasa pembelian, atau kita sebagai penjual tangan pertama dari supplier ya, gitu ya kasarnya ya. Nah, terus bagaimana jika terdapat komplain ataupun
keluhan dari pelanggan atau konsumen yang sudah membeli produk yang kita jual. Nah, inilah salah satu peran fungsi dari kita sebagai dropshipper di sini. Kita harus memberikan pelayanan yang bagus terhadap produk yang kita jual, karena produk yang kita jual ini itu bersangkut paut dengan konsumen dan berpengaruh juga akan pembelian ke depannya gitu. Sedangkan untuk reseller sendiri, kita sudah otomatis mengetahui kualitas barang yang kita jual karena kita membeli produk itu terdahulu. Nah, itulah teman-teman perbedaan antara dropshipper dan reseller. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel Bonce berbagi informasi di sini, terima kasih banget telah mensupport ataupun telah memberikan kritik dan saran untuk kedepannya agar lebih membangun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.